Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Danang 3D. Ya, setelah sekian lama saya nggak upload video karena maaf ya kesibukan di dunia nyata, kerjaan, urusan pribadi segala macam. Jadi belum sempat bikin video lagi. Kini saya mau meneruskan series dari tutorial Blender untuk pemula. Ya, langsung saja kali ini saya akan membahas materi yang cukup penting tentang bagaimana kita melihat sebuah objek dari aplikasi Blender ini, yaitu mengenai viewport dan rendering. Ya, nggak usah lama-lama, langsung saja ke software Blender. Oke, kali ini saya sudah masuk ke software Blender. Jadi di sini saya sudah menambahkan 4 buah objek ya. Untuk teman-teman yang belum tahu cara menambahkan objek di Blender, bisa cek video saya yang sebelumnya. Saya akan fokus pada pojok kanan atas ini. Ada 3 buah lingkaran. Sama-sama lingkaran tapi gambarnya berbeda ya. Secara default biasanya akan terpilih ya, terseleksi itu yang warna biru ini. Ini namanya viewport shading yang solid mode. Jadi mode solid atau mode padat gitu ya. Ini adalah bagaimana Blender memberikan kita pilihan. Kita pengen melihat objek itu dengan cara apa sih? Kalau untuk solid mode ini biasanya dipakai untuk saat modeling pertama. Jadi ibarat kalau kita membuat suatu bentuk dengan tanah liat, ya ini warna dasarnya seperti ini. Warna dasarnya ini kalau di Blender warna abu-abu. Meskipun nanti teman-teman bisa mengubah ya, tapi yang jelas warnanya plain seperti ini ya. Plain. Dan kenapa saya bilang plain? Nah, karena di sini kalau kita lihat di sini ada lampu ini, misal saya ubah, geser-geser lampunya, tidak ada perubahan yang terjadi. Tidak ada perubahan terjadi maksudnya tidak ada bayangan, tidak ada kilauan cahaya ataupun apa yang berubah di sini. Karena memang ya di sini fokus pada bentuk. Jadi solid mode itu memang biasanya digunakan kalau fokus membuat bentuk, untuk topologinya, untuk buat bentuk dasarnya lah gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat mode-mode yang lain ya, biar nanti teman-teman bisa lebih paham kenapa kok ada fungsi-fungsi ini. Kemudian saya pilih yang sebelahnya, yang kiri ya, yang seperti bola dunia ini. Klik. Ini namanya wireframe mode. Oke ya. Kelihatan ya bedanya. Kalau kita ambil yang wireframe, nanti jadinya seperti ada tulangnya lah ya, atau jari-jarinya. Kalau kita mungkin ingat waktu masih SD dulu, ada pelajaran untuk membuat jari-jari lingkaran atau jari-jari kubus. Ya ini seperti ini, jadinya seperti ini. Oke. Kemudian ini kalau saya lihat jari-jarinya kan nggak tembus pandang ya. Kalau mau dibikin tembus pandang, klik yang sebelahnya ini, ada toggle X-ray. Jadi untuk menyalakan atau mematikan X-ray. Oke, kalau kita nyalakan jadinya objek di belakangnya kelihatan. Ini yang sangat berfungsi kalau misal kita nanti modeling objek yang lumayan rumit. Nah, itu untuk ngeklik-klik bagian dalam atau bagian sisi sebelah sebaliknya itu akan sangat mudah jika menggunakan X-ray ini. Dan X-ray ini berfungsi nggak cuma di mode wireframe saja ya, ini juga berfungsi di solid mode. Oke, ini tanpa X-ray. Kalau pakai X-ray jadinya kelihatan itu kan samar-samar ya. Kemudian sebelahnya adalah viewport shading yang material preview. Oke. Material preview kenapa dinamakan material? Ya, karena di Blender itu memang untuk memberikan warna atau memberikan apa yang sebenarnya nggak sekedar warna. Kita pengen menentukan ini, misal tampilannya seperti besi atau bolanya seperti karet, silindernya seperti kayu. Nah, itu pakai namanya material. Kita akan bahas selanjutnya di sesi selanjutnya karena akan cukup panjang pembahasannya.
Jadi kenapa warna putih di sini untuk materialnya yang terlihat? Karena kalau kita lihat di bagian sini, bagian icon yang warna merah lingkaran material properties, klik kalau kalian belum terpilih ini ya. Ini base colornya putih, jadi warna dasarnya itu memang biasanya dikasih putih. Misal saya ubah menjadi, ini saya klik aja warnanya, menjadi kuning, ya dia otomatis menjadi kuning. Kalau saya ubah menjadi pink misalnya, berubah menjadi pink. Oke ya, jadi sesuai dengan material yang kita pilih di sini, sesuai dengan warna yang kita tentukan di sini. Misal ini yang lingkaran, saya ambil warna material pink juga. Oke. Kemudian tentang material preview ini juga dia tidak terpengaruh oleh cahaya lampu ini ya. Meskipun di sini ada bayangan, tapi kalau misal sumber cahaya lampu ini saya geser, dia tidak terpengaruh. Ya. Ini intinya hanya fokus, ini cat dasarnya itu warna pink gitu. Nanti di video tentang material akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Intinya ini fokus bahwa kalian tahu ada mode wireframe, mode solid, mode material, dan yang terakhir ada mode render. Nah, ini sangat penting. Mode render, kenapa jadi gelap? Nah, karena ini sudah dipengaruhi oleh sumber cahaya yang kita pakai di sini. Kalau di sini lampunya saya jauhkan, semakin redup. Saya dekatkan, semakin terang. Ya. Cara geser lampu sama ya seperti cara menggeser objek. Nah, bisa dicek video saya yang sebelumnya. Nah, ini interaksinya kelihatan kan di sini ya. Oke. Jadi render preview ini adalah tampilan yang akan terlihat di hasil akhir ya. Render. Oke, kalau mungkin untuk teman-teman yang belum tahu apa itu render itu ibarat kalau kita motret ya, motret pakai kamera itu ya hasil cuci cetaknya. Oke ya. Jadi kalau di aplikasi tampilannya awal seperti ini, kita prototipenya desainnya seperti ini, kemudian mulai kita tampilkan dengan mode solidnya seperti ini, lalu materialnya seperti ini. Nah, render ini adalah yang hasil akhirnya seperti ini. Oke, langsung aja saya kasih contohnya ya biar nggak pusing. Saya mau masuk ke kamera view. Caranya adalah dengan tekan shortcut angka 0 di numpad. Oke ya. Jadi kelihatan frame kameranya itu adalah yang kotak ini. Atau kalian kalau nggak pakai keyboard yang ada numpadnya bisa ke view kamera, aktif kamera. Itu kan shortcutnya numpad 0 ya. Misal ini saya langsung render. Cara merender sangat gampang di Blender, yaitu dengan yang menu yang atas sendiri ini, render image, atau shortcutnya F12. Oke, F12. Ya, hasilnya seperti ini. Kepotong kan. Nah, biar nggak kepotong gimana? Biar nggak kepotong adalah dengan kita tampilkan lagi yang ini, bagian kanan ini, atau shortcutnya N ya. Kemudian di bagian view kita pilih yang camera to view. Oke. Dengan begitu kalau kita ubah-ubah, geser-geser, nah kameranya terlock ya. Kita bisa menyesuaikan tampilan objek yang akan terpotret atau angle-nya gimana di kamera yang ingin kita dapatkan. Kalau tanpa kita klik yang camera to view, maka hasilnya akan kamera ikut geser. Kalau tanpa camera to view, kita akan susah untuk mengatur yang tampil di kamera seperti apa itu. Kita harus menggeser-geser secara manual seperti ini. Misal ini seperti ini. Saya pengen ngezoom ke kotak gitu ya. Kita harus geser lagi. G, kita geser, zoom. Nggak tepat. G turun lagi. Oke. G
Oke, geser. Ini kan agak susah, tapi kalau pakai kamera to view tinggal kita klik kamera to view, lalu kita geser-geser seperti biasanya. Udah kita bakal tahu hasil renderannya akan seperti apa, komposisinya gitu. Oke, kita langsung render saja ya yang hasil dari kamera yang sudah kita atur angle-nya. Ya, beda ya, kalau tadi kepotong, kalau ini ya hasil akhirnya seperti ini. Yang kita render seperti ini. Kemudian, nah, kok hasilnya kotak-kotak, kok nggak halus? Nah, ya, itu kita bisa atur di bagian kanan ini, namanya render properties. Oke. Kalau kita lihat render engine itu atau mesin untuk merender ya, ada 3 jenis di Blender ini. Yang pertama Eevee, Workbench, dan Cycles. Untuk Eevee, secara garis besar saja, intinya Eevee ini yang enteng lah ya. Ini sudah bisa menampilkan objek yang cukup bagus menurut saya, dan semakin hari, semakin tahun itu semakin bagus. Dengan komputer yang cukup kentang milik saya ini ya Eevee sih, oke. Kemudian yang kedua Workbench. Workbench ini adalah tampilannya seperti solid mode ini. Jadi nanti yang tampil itu adalah ya nggak ada material, nggak ada apa-apa, cuma seperti solid mode. Jadi biasanya ini hanya untuk dipakai kalau kita misal ada proyek mau sharing draft ke teman atau seperti apa ya. Meskipun kita bisa ubah ya di bagian lighting ini, ada matte cap di sini, misal saya ubah menjadi yang warna merah ini. Nah, semuanya jadi merah, tapi bukan material aslinya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Cycles. Cycles ini adalah yang paling powerful, yang paling mendekati asli lah, yang paling realistis. Nah, kalau teman-teman suka main game yang grafiknya yang bagus, itu yang ray tracing lah ya, istilahnya seperti itu ya. Kemudian di sini, nah device di sini, bagian device ini penting nih. Device ini kalau teman-teman pakai GPU atau pakai VGA ya, di komputernya ada VGA, teman-teman bisa klik di sini GPU compute. Oke, mungkin punya teman-teman nggak ada GPU compute-nya. Nah, kita ubah di sini dulu, di edit kiri atas, preference, kemudian system. Oke, di sini nanti kita pilih aja, ini ada beberapa pilihan. CUDA ini biasanya kalau untuk yang pakai Nvidia ya. Optix juga Nvidia seri tertentu. Kalau punya saya karena pakai AMD, jadi pakai yang saya centang yang Radeon RX 5500 XT ini. Kalau yang bawah ini kan bawaan dari prosesor, saya pakai yang GPU biar rendernya nggak berat. Oke, saya pilih GPU compute. Kemudian kenapa sih saya pilih Cycles? Kenapa kadang-kadang saya pilih Eevee? Kenapa pilih Workbench gitu ya? Perbandingannya saya akan tampilkan di tabel berikut ini.